Yo nakama semua, kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita One Piece chapter 1184 yang berjudul Hanya Tulang Belulang yang Tersisa. Cover story kita kali ini adalah Brook disengat ubur-ubur listrik saat berenang di laut dengan detail mata ubur-ubur seperti mata Imu. Apakah ini berkaitan dengan kekuatan Brook yang sedang diincar oleh Im-sama? Tetapi teorinya nanti dulu nih. Sekarang kita fokus ke inti ceritanya. Let's check it out. Cerita dimulai ketika Putri Shuri dari kerajaan Esperia menginjak usia 14 tahun. Kisah tentang kecantikannya yang menawan telah menyebar hingga keluar perbatasan. Tertarik oleh rumor tersebut, pangeran dari 5 negara tetangga datang membawa rombongan mereka ke kastil megah kerajaan dengan satu tujuan, melamar sang putri. Namun apa yang ditemukan para bangsawan itu jauh dari sosok gadis yang rapuh dan tak berdaya. Mengenakan pakaian gelap, sepatu boot tinggi, dan jubah putih menjuntai yang berkibar tertiup angin, sang putri menyambut mereka dengan pedang di tangannya dan dengan cepat menunjukkan kemampuannya. Dalam sebuah duel cepat, ujung pedangnya maju tanpa ampun ke arah salah satu pelamar. Pangeran itu yang sama sekali tak berkutik, menyerah dalam keputusasaan. "Aku menyerah," ucapnya. Kekalahan telak satu orang sudah cukup untuk menghancurkan mental para pangeran yang lain. Adegan selanjutnya adalah murni penghinaan bagi para bangsawan asing tersebut. Putri Shuri berkata, "Kalian terlalu lemah." Lalu kelima pangeran itu bilang, "Kami minta maaf." Dengan wajah jengkel dan penuh rasa frustasi, Putri Shuri menegaskan bahwa standarnya tidak bisa ditawar. "Aku tidak tertarik kepada pria lemah," teriaknya kepada para pelamar pengecut itu. Dia juga menambahkan, "Aku juga tidak tertarik kepada pria yang tidak tahu cara bermain musik." Selanjutnya Brook berjalan bergandengan tangan dengan Putri Shuri di bawah langit cerah Esperia. Di usianya yang ke-27, kapten pasukan pengawal tempur yang bertubuh tinggi dan ramping ini tampak gagah dalam seragam gelapnya yang elegan. Suasana di antara keduanya terasa akrab dan santai. Brook dengan senyum penasaran mengungkit kejadian yang baru saja menggemparkan kastil. "Kudengar kau telah mengalahkan semua pelamarmu, Putri Shuri." Shuri tidak ragu untuk membenarkannya. Dengan senyum percaya diri ia menjawab, "Itu benar. Kau suka wanita yang kuat kan, Brook?" Sang putri sedang berada dalam momen kebanggaan diri. Dengan kedipan mata genit ia melanjutkan, "Aku sudah menjadi lebih kuat loh, dan juga lebih manis." Sambil membuat pose cinta dengan tangannya. "Imut banget Shuri pas di sini." Brook pun menjawab, "Ya, kau benar Shuri." Namun kebanggaan sang putri segera menjadi lebih berani. Dia berkata, "Dan kelak, ku yakin payudaraku akan cukup besar untuk menonjol juga." Namun kali ini Brook tidak menganggapnya lucu. Memasang ekspresi serius, sang kapten menegur sang putri, "Hentikan itu, perilaku itu tidak pantas bagi seorang wanita." Shuri yang tak suka saat ditegur langsung cemberut. "Serius nih, kau bertingkah persis seperti ayahku, Brook," ucap Shuri. Tetapi wibawa yang coba ditunjukkan Brook lenyap di detik berikutnya. Setia kepada sifatnya yang eksentrik, sang kapten berlari ke depan dan menghampiri nona-nona yang ada di depannya. Melontarkan permintaan paling absurd kepada dua wanita yang kebetulan lewat. "Ah, nona-nona cantik, bolehkah saya melihat celana dalam Anda?" Kesabaran sang putri Shuri seketika menguap. Dalam ledakan amarah, Shuri melemparkan pedangnya tepat ke kepala Brook dan berkata, "Kaulah yang harus menghentikan kelakuanmu itu, Brook." Asli dah, kocak banget. Baru sedetik mode sok bijak, ternyata Brook balik ke setelan awal. Duduk santai di atas dinding batu, Brook memetikkan gitarnya. Nada-nada musik mengalun di udara, sementara Putri Shuri mendengarkan dengan seksama. Sang kapten mulai menyanyikan lirik ciptaannya yang eksentrik dengan sentuhan yang kelam, namun dinyanyikan dengan nada yang luar biasa ceria. Dari kata hingga hewan ternak, dari raja hingga rakyat jelata,
Ketika maut telah tiba, hanya tulang belulang yang tersisa. Begitulah liriknya. Tepat setelah chord terakhir, sang musisi mendongak dan melepaskan tawa khasnya yang menular. Yohohohoho. Putri Suri tidak bisa menahan diri. Suasana ringan dan tingkah aneh Brooke memancing tawa yang tulus darinya. "Ah, aku benar-benar menyukai lagumu, Brooke." Brooke menjawab, "Yang mulia juga pernah mengatakan hal yang sama." Lalu Shuri bertanya, "Kau mengagumi ayah dan ibuku kan, Brooke?" Brooke terus memetik gitarnya dengan lembut. Senyum lebarnya tetap ada, tetapi ada rasa syukur yang tulus dalam suaranya. "Karena dia adalah orang yang telah menyelamatkanku. Jika aku tidak bertemu ayahmu saat itu, aku pasti sudah menjadi tulang belulang sekarang," ucap Brooke. Flashback masa kecil Brooke diperlihatkan. Di balik jeruji besi dingin sebuah jendela, mata seorang anak laki-laki bersinar penuh daya tarik. Itu adalah Brooke yang saat itu masih berusia 11 tahun. Dengan wajah kotor dan kacamata usang di kepalanya, ia mengintip ke dalam sebuah gedung dengan senyum polos. Di sana adalah sebuah sekolah musik di mana anak-anak berpakaian rapi dan seorang guru yang melatih musik klasik. Brooke nyaris tak bisa menahan kekagumannya. Luar biasa, sebuah sekolah instrumen musik sungguhan, suara yang begitu manis. Namun keajaiban itu tak bertahan lama. Kehadirannya segera menarik perhatian kasar dari orang dewasa yang ada di luar. "Hei!" teriak seorang pria. Brooke tersentak kaget. Pria itu menunjuk dengan marah, memperingatkan warga yang lain. Anak kotor itu mengintip lagi. Panik, Brooke berlari secepat mungkin. "Maafkan aku," ucap Brooke, tetapi cacian tak berhenti. "Pergi, kau menakut-nakuti murid di sini." Dari kejauhan, orang-orang kelas atas berbisik jijik. "Menjijikkan sekali, baunya tidak enak. Dia adalah noda memalukan bagi kerajaan ini," ucap para warga. Pelariannya membawa Brooke kembali ke satu-satunya tempat di mana ia tidak terlihat, pinggiran kota bawah, di tempat pembuangan sampah. Dikelilingi rongsokan dan anjing liar, bocah itu mulai menari dan bersenandung. Di tengah kemiskinan, musik adalah satu-satunya pelariannya. Dengan biola dari barang bekas, ia menyanyikan kepedihannya. "Salah sang raja, ini salah sang raja. Ibu, ayah, dan adikku perutnya keroncongan, tidak ada makanan. Ku tak tahu kenapa aku masih hidup, hanya makan kata untuk bertahan hidup. Salah sang raja, inilah salah sang raja." Begitulah liriknya. Miris sekali, lagu ini adalah kisah nyata dari Brooke. Orang tua dan adiknya mati karena kelaparan, sedangkan dia bertahan hidup dengan makan apapun yang ada, termasuk katak. Melodi kelamnya tak luput dari perhatian. Seorang pemuda jangkung berambut berantakan dengan ekspresi tajam mendekat. Lirik lagu yang mengerikan. "Apakah kau yang mengarangnya?" tanya pemuda itu. Pemuda itu adalah Leuven, yang kelak menjadi Raja Esperia. Penampilannya sekilas mirip dengan Rox di Sebek. Brooke memamerkan instrumen di tangannya. "Ya, aku yang mengarangnya, dan ini adalah sebuah biola." Pemuda itu pun bingung melihat benda yang terbuat dari botol bekas dan kawat itu. Brooke pun menjawab, "Ya, aku membuatnya dari botol kaca dan kawat." Merasa nyaman, Brooke pun tersenyum lebar. "Aku pernah melihatmu ke sini sebelumnya, Paman. Apakah kau penggemarku?" tanya dari Brooke. Leuven tertawa terbahak-bahak. "Haha, mungkin saja, tetapi aku belum cukup tua untuk dipanggil Paman. Umurku baru 21 tahun loh." Brooke terbelalak tak percaya. "Hah? Wajahmu terlihat sangat tua. Kau pasti sudah melewati banyak kesulitan hidup. Yohohohoho." Meski diledek, mereka berdua cepat akrab. "Kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak," kata Brooke dengan ceria. Sebagai tanda persahabatan, Brooke memasakkan sup katak dan belalang, dibumbui dengan bubuk kari yang ia curi dari kapal angkatan laut. Saat mencicipinya, Leuven tertegun.
Pikirannya membandingkan kehidupan mewah para elit kerajaan yang makan daging premium dengan realitas pahit bahwa di sudut kerajaannya atau Esperia masih ada bocah yang bertahan hidup dari memakan katak. Sambil menyembunyikan air matanya, sang pangeran memuji masakan Brooke. Sejak saat itu, ikatan persaudaraan mereka terjalin erat. Suatu hari, kedamaian kecil Brooke hancur berkeping-keping di pelabuhan Cielo. Angkatan laut yang korup menangkap dan menghajarnya hingga babak belur. Tanpa Brooke ketahui, bubuk kari yang sering ia curi sebenarnya adalah obat-obatan ilegal bernilai tinggi milik geng kriminal Muron. Para angkatan laut yang terlibat bisnis kotor itu menyangka Brooke adalah seorang kurir narkoba. Karena wajah mereka sudah terlihat, mereka memutuskan untuk menghabisi bocah malang tersebut. Dalam kondisi terikat dan babak belur, Brooke pasrah. Ia mulai menyanyikan lagu kematiannya dengan lantang sembari menangis. Semua akan menjadi tulang saat mati. Selamat tinggal anjing liar, selamat tinggal kakak. Liriknya seperti itu. Tepat saat maut hampir menjemput, sebuah keajaiban datang. Pangeran Leuven muncul. Matanya menyala penuh amarah melihat teman kecilnya disiksa. Di sisinya ada Kandel, kapten pasukan pengawal kerajaan sekaligus pedang setia sang pangeran. Kandel sempat memperingatkan Pangeran Leuven untuk menahan emosi karena angkatan laut dilindungi oleh pemerintah dunia. Namun Leuven menolak tunduk. Kalau pemerintah dunia melindungi sampah seperti angkatan laut, maka dunia ini benar-benar sudah hancur, seru Pangeran Leuven. Tanpa ampun, Pangeran Leuven dan Kandel menerjang para prajurit korup itu, membuat Brooke terbelalak tak percaya melihat identitas asli kakaknya sebagai pangeran kerajaan Esperia. Brooke akhirnya tersadar di dalam kemegahan istana Esperia. Pangeran Leuven pun menghampirinya, meminta maaf karena telah menyembunyikan identitas aslinya, semata-mata karena ia sangat menikmati waktu bersama Brooke di tempat sampah. Leuven juga memperingatkan Brooke untuk merahasiakan bubuk kari itu selamanya. Di momen inilah Brooke juga pertama kali merasakan jatuh cinta kepada Kandel, sang kesatria wanita yang tangguh. Momen paling mengharukan terjadi ketika Pangeran Leuven memberikan perintah mutlak kepada para pengawalnya. Siapkan kamar untuk Brooke, berikan ia alat musik sungguhan, dan daftarkan ia ke sekolah musik. Karena bintang Esperia berikutnya telah muncul, ucap Pangeran Leuven sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, tangis Brooke pecah. Air mata membasahi pipinya yang lebam. Penderitaannya di tempat sampah telah berakhir, digantikan oleh secercah harapan dan sebuah hutang budi yang terukir abadi. Dan chapter pun berakhir. Namun kisah ini menyisakan tanda tanya besar di benak penonton. Apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tua dan adik kecil Brooke hingga ia harus hidup sebatang kara? Dan ketika Brooke menyanyikan lirik "Rajalah yang salah", mungkinkah ayah dari Pangeran Leuven sendiri yang di masa lalu bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa keluarga dari Brooke? Sejarah kelam Esperia sepertinya masih menyimpan banyak rahasia. Tetapi sayangnya minggu depan libur. Oke, terima kasih telah menonton. Akhir kata Mimin pamit undur diri. Adios.